warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pagi hari ini kita akan masuk pada materi bab 3 tentang menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Sebelum kita mulai, kepada ketua kelas silakan pimpin doanya. Baiklah teman-teman, kita mulai pembelajaran kita. Siap gerak, hormat gerak, tegak gerak, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan bil Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Anda semuanya, silakan periksa teman kamu di kiri dan di kanan apakah sudah hadir semuanya. Ada yang nggak datang hari ini? Semuanya hadir? Bu. Apakah semua hadir hari ini? Hadir semuanya, Bu. Alhamdulillah. Selanjutnya, pada minggu lalu kita telah berbicara mengenai tentang zikir. Anak Ibu, maksudnya apa itu zikir? Coba Mila. Bu, apa itu zikir Mila? Pada minggu mengingat Bu, mengingat Allah. Memang pada minggu kemarin kita berbicara tentang zikir, yaitu tentang mengingat Allah. Yang selanjutnya, di dalam zikir kita mempelajari tentang tahmid, tentang tasbih dan takbir. Coba Riri, apa itu takbir Riri? Coba bacaan takbir Riri. Akbar, Allahu Akbar, Bu. Ya. Coba Pusri, bacaan tahmid. Ya Bu, alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Baiklah anak-anak Ibu semuanya, hari ini kita masuk kepada materi tentang memahami hakikat sholat sebagai pencegah perbuatan keji dan mungkar. Adapun tujuan dari pembelajaran ini adalah peserta didik dapat menjelaskan makna sholat. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan tata cara sholat dan zikir. Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan hikmah sholat. Baiklah, kepada Mitra, apa yang kamu ketahui tentang apa itu sholat? Sholat itu Bu, cara kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, cara kita mendekatkan diri. Ada yang lainnya? Silahkan. Saya, Bu. Ya, silahkan Riri. Sholat menurut bahasa artinya doa, Bu. Ya, sholat menurut bahasa itu artinya berdoa. Ya, memang sholat itu adalah ibadah yang kita lakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan itu pun bisa dikatakan sebagai doa kita. Semuanya silahkan perhatikan gambar yang ada di layar ini. Coba gambar apa yang tampak di sana, Fitri? Gambar sholat, orang sedang sholat, Bu. Orang sedang sholat. Berarti sholat itu memang suatu ibadah yang kita lakukan seperti di gambar ini. Bu? Kan? Ibu? Ya. Lebih tepatnya orang yang sedang sholat berjamaah, Bu. Ya. Betul. Orang sedang sholat berjamaah. Jadi, sholat itu bisa kita lakukan secara sendiri, bisa dilakukan secara berjamaah, seperti gambar yang ada di layar tersebut. Kita lanjutkan. Sekarang silakan Ananda saksikan video yang ada di
eh, layar ini. Suaranya nggak kedengaran, Bu. Dari tayangan video tadi,
Coba Witra, apa yang kamu lihat dari tayangan tadi, Witra? Baik, Bu. Tadi saya melihat orang yang sedang melaksanakan sholat dari niat sampai salam. Ya. Jadi sholat merupakan sesuatu hal yang sangat penting kita lakukan. Maka untuk gerakan dan bacanya kita juga harus memahami bagaimana tata cara kita dalam pelaksanaan sholat tersebut. Sekarang silakan Ibu minta kepada Ananda semua untuk mendiskusikan tentang definisi tentang sholat dan dalilnya, serta manfaat dari ibadah sholat dan tata cara sholat. Untuk kelompok 1 terdiri dari Witra, Riri, dan Nopri. Kelompok 2 Indra dan Nova, dan kelompok 3 Yunelti, Fitri, dan Mila. Silakan duduk berkelompok. Adapun yang dibahas di dalam kelompok masing-masing yaitu yang pertama, kelompok 1 membahas tentang definisi sholat dan dalilnya. Yang kedua, kelompok 2 membahas tentang cara sholat, dan yang kelompok 3 membahas tentang hikmah sholat. Silakan masuk ke kelompok masing-masing. Selanjutnya, karena tadi setelah duduk pada kelompok, silakan setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya, dan siswa-siswa yang lain silakan untuk menanggapi dari hasil kelompok yang menampilkan diskusi tersebut. Silakan untuk kelompok Witra, siapa yang akan mempresentasikan? Silakan. Atau kelompok 2 dulu tentang tata cara sholat, yaitu Indra dan Nova. Kelompok 1 kami berdua, Bu. Witra sama saya, Bu. Ya, silakan Riri presentasikan tentang definisi sholat, Riri. Silakan. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pengertian sholat. Sholat menurut bahasa artinya doa. Sedangkan menurut istilah, sholat adalah ibadah yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam yang sesuai dengan syarat atau syariat Islam. Nah, untuk yang dalilnya akan disampaikan oleh teman saya, Bu Witra. Silakan. Ya baiklah, untuk kelompok 1 telah menyampaikan tentang definisi sholat. Bahwa sholat itu merupakan doa dan ibadah yang dilakukan diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Mungkin ada dari kelompok 3 yang menyampaikan. Atau dari kelompok yang lainnya. Baiklah, untuk kelompok 2 dan 3. Novianti, matikan speakernya, Bu. Oke. Kelompok berapa, Bu? Kelompok 3? Ya. Ya. Baik, terima kasih ya. Terima kasih, Bu. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang hikmah salat. Yang pertama yaitu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Kedua, mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ketiga, melatih hidup, disiplin, dan taat aturan. Yang keempat, menumbuhkan akhlak yang mulia seperti amanah, jujur. Itu hasil dari kelompok 3, Bu. Ya. Silakan untuk kelompok lain menanggapi dari presentasi dari kelompok 3. Ada? No. Bu, kelompok 3 tuh, Bu. Ya, silakan menanggapi dari hasil yang disampaikan presentasi oleh kelompok 3.
Ya baiklah, sebelum kita akhiri, terima kasih kepada setiap kelompok. Aplaus untuk kelompok 1, 2, dan 3. Kita lanjutkan menyimpulkan dari materi kita pada pagi hari ini mengenai sholat dan prakteknya. Sholat memang merupakan secara bahasa itu adalah doa, dan sholat juga merupakan perbuatan yang kita lakukan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Dalilnya adalah surat Al-Ankabut ayat 45. Adapun hikmah dari melaksanakan sholat, yang pertama tertanamnya akidah tauhid dan jiwa seseorang, hubungan antara manusia dengan Allah akan terjadi dengan baik, kedamaian dan keamanan, serta keselamatan yang akan diperoleh. Mungkin itu kesimpulan kita pada pagi hari ini dalam materi sholat. Sebelum kita tutup, Ibu minta kepada salah seorang dari siswa Ibu untuk menyimpulkan secara keseluruhan dari materi kita pada pagi hari ini. Silahkan Yunelsi menyimpulkan materi kita pagi ini, Yunelsi, hasil dari seluruh diskusi yang kita lakukan. Ya, Bu. Salat adalah itu doa. Terus salat itu terdiri dari 13 rukun. Hikmahnya salat juga terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Terus hikmahnya salat juga meningkatkan keimanan kita kepada Allah. Terus juga hidup kita akan disiplin atau teratur. Itu aja, Bu. Nah, terima kasih. Mungkin ada yang lain? Kalau tidak ada yang lain, sebelum kita tutup materi kita, silahkan Nanda buka buku Pendidikan Agama Islam kelas 7 Kurikulum Merdeka pada halaman 65. Di sana ada tugas pada materi bab mengenai sholat dan sholat menghadirkan sholat di dalam kehidupan. Silahkan jawab pertanyaan objektifnya 5 dan esainya ada 10. Mungkin untuk hari ini kita cukupkan materi kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini akan mendapatkan berkah. Dan untuk minggu depan, silakan Ananda siapkan diri untuk materi yang selanjutnya, yaitu iman kepada malaikat Allah. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.